إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kami memuji pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib mengajak khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita sudah sepatutnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap halnya, dalam segala bidang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh atau tauladan yang baik buat kita semua, buat umatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas dalam segi dakwahnya saja atau dalam segi taklimnya, menuntut ilmunya, atau dalam segi ibadahnya saja. Akan tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seolah-olah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi ini. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah dan para sahabat dalam masa kehidupan, maka yang ada dalam catatan sejarah bahwa mereka semua adalah makhluk-makhluk yang paling sederhana hidup di dunia ini. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu dia pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu dia meminta kepada salah satu anak kecil yang saat itu ada di masjid untuk meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Umar untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika Umar masuk ke dalam rumahnya, beliau itu memandangi rumahnya, memandangi sisi rumahnya, dan beliau tidak dapati sesuatu pun di rumah itu kecuali beberapa helai kulit yang disama, kulit yang dijadikan tempat untuk mengambil air, atau kulit yang dijadikan sebagai tempat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u
Bismillah wasik ummatak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah agar umatmu diberi kekuasaan, agar umatmu diberi kecukupan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada Umar, ya Ibn al-Khattab, aw fi syakkin anta ya Ibn al-Khattab. Wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab, apakah engkau sedang dalam keraguan ya Ibn al-Khattab? Apakah engkau sedang dalam keraguan ya Ibn al-Khattab? Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Persia dan Romawi Allah telah melimpahkan kepada mereka kenikmatan dunia. Allah telah luaskan rezeki pada mereka sedangkan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aw fi sakin anta ya Ibn al-Khattab." Apakah engkau wahai Umar masih dalam keraguan? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Sesungguhnya mereka orang Persia, orang Romawi adalah orang-orang yang disegerakan kenikmatan, disegerakan kebaikannya di dunia ini. Adapun kita, Allah simpan kebaikan kita di hari akhirat dan Allah akan memberikannya kepada kita semua, yaitu berupa surga dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian suatu hari Ali radhiyallahu anhu, dia adalah suami Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ali melihat Fatimah sedang bersusah payah membuat suatu roti karena beliau termasuk orang yang sibuk juga. Fatimah mendidik anaknya, juga membuat roti, juga mengurusi rumah tangganya. Ketika itu Ali bin Abi Thalib melihat Fatimah sedang berusaha. Kemudian Fatimah ketika itu juga dia merasa butuh bantuan seorang yang membantunya. Akhirnya ketika Aisyah tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki tawanan, kemudian Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika datang ke rumah Rasulullah SAW, Fatimah tidak bertemu atau tidak menemui Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul pada saat ini tidak sedang di dalam rumahnya, atau Rasulullah SAW ketika itu sedang pergi. Akan tetapi Fatimah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Fatimah berkata, berkata demikian sampai selesai. Kemudian Fatimah pamit dan kemudian setelah beberapa waktu datanglah Rasulullah SAW. Setelah datang ke rumah, Rasulullah diceritakan oleh Aisyah yang pada saat itu dia diceritakan oleh Fatimah akan kebutuhannya, bahwa Fatimah sedang membutuhkan seorang untuk membantu pekerjaannya. Ketika mendengar itu, Rasulullah SAW malamnya langsung datang kepada Ali dan Fatimah. Waktu itu Ali dan Fatimah sedang di dalam ruangannya, sedang hendak tidur. Kemudian ketika mendengar Rasulullah SAW datang, beliau segera bangun. Akan tetapi Rasulullah bersabda, "Ala makanikuma," tetap di tempatmu wahai Ali dan Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW yang masuk, Rasulullah berkata kepadanya, ala adulukuma ala syai'in khairun mimma sa'altumani. Apakah engkau mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kalian mengamalkannya, kalau kalian mengamalkan ini, maka sesungguhnya ini adalah lebih baik daripada seorang pembantu. Kemudian mereka berdua tentu dia berkata iya. Nah, kenapa? Karena lebih baik daripada seorang pembantu. Akan tetapi Rasulullah kemudian lanjutkan, ya, kalau kalian berdua pergi ke tempat tidur kalian untuk istirahat, maka fakabbiru arba'an wa salasin, bacalah takbir 34 kali, wa hamada salasan wa salasin, bacalah tasbih 33 kali, nah wasabbiha salasan wa salasin, dan kemudian bacalah tasbih 33 kali. Dengan itu berjumlah totalnya 100 zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik daripada seorang pembantu yang ada di bumi ini. Lebih baik daripada pembantu
Kemudian suatu hari Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah pernah datang ke negeri Syam yang waktu itu Syam sudah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Kemudian beliau bertemu dengan walinya, bertemu dengan gubernur pada saat itu yang dijabat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kisah ini disebutkan dalam kitab Imam Az-Zahabi. Kemudian ketika bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab berkata kepadanya, Ya Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, izinkanlah kita bertamu ke rumahmu. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, Ya Umar, untuk apa bertamu ke rumahku? Jangan kau bertamu ke rumahku, karena kalau kamu bertamu ke rumahku, nanti yang ada bukan kau senang, malah yang ada kau sedih, bahkan bisa menangis di situ. Kemudian Umar bin Khattab, karena sifatnya beliau, termasuk sifat beliau adalah kuat pendirian, akhirnya Umar bin Khattab pun terus-menerus meminta kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah mengizinkan Umar bin Khattab untuk mengunjungi rumahnya. Dan tatkala sampai di rumahnya, benar apa yang dikatakan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Umar sampai ke rumahnya, Umar tidak melihat apa-apa di rumahnya. Kecuali beberapa tempat gerai untuk makan. Kemudian Umar bertanya, apakah ada sesuatu di rumahmu? Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, tidak ada kecuali sepotong roti ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kemudian setelah itu Umar pun sontak, Umar pun tiba-tiba menangis. Kemudian beliau berkata, Wahyaratna dunya kullana, sungguh dunia ini telah merubah kami semua, kecuali engkau ya Abu Ubaidah. Sungguhnya dunia ini telah merubah kita semua, kecuali engkau ya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin aminah. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang kepercayaan. Wa inna aminana, dan sesungguhnya kepercayaan kita, wahai umat ini, adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, begitulah jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka lebih memilih kesederhanaan daripada mereka menuruti hawa nafsunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita diceritakan sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya melalui dunia ini, melewati dunia ini, hendaknya kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah SAW bisa atau mau mempraktikkan apa yang dilalui mereka. Mereka itu bukan orang yang tidak punya atau orang yang miskin, bukan. Mereka itu adalah orang yang punya, akan tetapi mereka lebih memilih sederhanaan daripada mereka menghambur-hamburkan, daripada mereka menuruti hawa nafsunya. Bahkan suatu hari pernah didatangkan hidang kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika itu Abdurrahman sedang puasa didatangkan dengan maksud untuk disantap ketika berbuka puasa. Akan tetapi ketika datang kepadanya hidangan, Abdurrahman bin Auf berkata, Qutila Mus'ab wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair telah terbunuh sedangkan dia lebih baik dariku. Qutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah telah terbunuh sedangkan mereka harus dengan dia lebih baik dariku. Kenapa lebih baik? Karena Abdurrahman bin Auf tahu Mus'ab
Umair itu bukan orang yang miskin. Ketika di Mekah, beliau adalah orang yang kaya. Mungkin orang-orang kaya dulu di saat mereka di Mekah adalah Mus'ab bin Umair dan keluarganya. Mereka bukan orang yang tidak punya apa-apa. Pakaiannya pun paling halus di antara orang-orang Mekah. Dan banyak sekali wanita-wanita saat itu suka terhadap Mus'ab bin Umair. Akan tetapi ketika datang panggilan Allah dan Rasulnya, Mus'ab bin Umair memilih untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dan Mus'ab bin Umair lebih memilih meninggal di antara tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal pun Mus'ab bin Umair itu tidak memiliki kain yang menutupi tubuhnya kecuali satu helai. Yang ketika ditarik ke kepalanya, kakinya terbuka. Ketika ditarik ke kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, tariklah kepalanya, biar kakinya ditutupi dengan rumput-rumputan saat itu. Ma'asyiral muslimin, inilah kesederhanaan para sahabat Rasulullah SAW. Kesederhanaan didikan Rasulullah SAW yang harus kita contoh, harus kita berusaha mengamalkan dalam kehidupan ini. Kita tidak dilarang mencari nafkah sebanyak-banyaknya. Kita tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Akan tetapi ketika kita kaya, mari kita berusaha korbankan kekayaan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diri sendiri, korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Sungguh binasa orang yang berlebih-lebihan, sungguh binasa orang yang bermegah-megahan. Mereka semua tahu ayat ini, mereka semua tahu, karena tahunya mereka maka mereka mengamalkan dalam kehidupan ini sedemikian rupa sehingga mereka termasuk adalah generasi yang paling sederhana dalam kehidupan dunianya. Walaupun kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya, kita tahu Utsman bin Affan adalah orang kaya, kita tahu Abu Bakar Siddiq adalah orang yang kaya, tetapi mereka tetap berada dalam kesederhanaan. Tetap mereka memilih menyimpan kenikmatan dunia, lebih memilih menyimpan kebaikan dunia mereka untuk didapatkan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengikuti mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari, kesederhanaan beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih lana dinana alladhi واستقمنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.